Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Elveni, NPM 188020035 dari kelompok 10, yaitu tentang asuhan keperawatan dan Haumohagic Wafer atau DHF yang diasuh oleh Ibu Pembimbing Bu Vera Sinta. Baiklah, saya akan memperkenalkan rekan-rekan teman saya, yaitu ada Putri Rahma Anggraini dan Hajal Khalif Afif. Baiklah, langsung saja kita ke definisi tentang Dengue Haumohagic Wafer, yang dimana itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui kegiatan nyamuk Aedes aegypti. Dengue Haumohagic Wafer ini merupakan penyakit demam yang berlangsung akut menyerang baik orang dewasa maupun anak-anak, tetapi lebih baik menimbulkan korban pada anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun yang disertai dengan perdarahan dan dapat menimbulkan shock yang disebabkan virus dengue dan penularan melalui gigitan nyamuk Aedes. Baiklah, lanjut ke etiologi demam dengue atau demam berdarah ini yang disebabkan oleh virus dengue yang termasuk kelompok B, Arthropod borneo-virus atau arboviruses, yang sekarang dikenal sebagai genus Elavirus, famili Elavivirdae, dan mempunyai 4 jenis serotipe, yaitu DEN 1, DEN 2, DEN 3, dan DEN 4. Infeksi salah satu serotipe akan menimbulkan antibodi yang terdapat serotipe yang bersangkutan, sedangkan antibodi yang terbentuk terhadap serotipe ini sangat kurang sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap serotipe lain. Seseorang yang tinggal di daerah endemis dengue dapat terinfeksi oleh 3 atau 4 serotipe yang selama hidupnya. Kemudian penyakit demam berdarah ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, yaitu nyamuk ini mendapatkan virus dengue yang sewaktu menggigit, mengisap darah orang yang sakit demam berdarah dengue, atau tidak sakit tetapi di dalam darah itu terdapat virus dengue. Seseorang yang di dalam darah itu yang mengandung virus dengue yang merupakan sumber penularan penyakit demam berdarah. Virus dengue berada di dalam darah selama 4-7 hari sebelum dia demam. Baiklah, lanjut ke patofisiologi DHF. Virus dengue ini akan masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan kemudian akan bereaksi dengan antibodi dan terbentuklah kompleks virus antibodi. Dalam sirkulasi akan mengaktifasi sistem komplement. Akibat aktivasi C3 dan C5 akan dilepas C3A dan C5A. Dua peptida yang berdaya untuk melepaskan histamin dan merupakan mediator kuat sebagai faktor yang meninggikan permeabilitas dinding pembuluh darah dan menghilangkan plasma melalui endotel dinding itu. Baiklah, ini bisa dilihat ada pathway dari DHF. Gejala DHF. Nah, gejala DHF ini diawali pertama demamnya tinggi selama 5-7 hari, kemudian adanya perdarahan, terutama pendarahan bawah kulit, kemudian adanya epitaksis, hematemesis, melena, dan hematuria, dan terasa mual muntah, tidak ada nafsu makan, diare, konstipasi, kemudian adanya rasa nyeri tulang, nyeri otot, abdomen, dan ulu hati. Terus kemudian ada sakit kepala, terus adanya pembengkakan sekitar mata kita, kemudian adanya pembesaran hati, limpa, dan kelenjar getah bening. Dan yang terakhir adanya tanda-tanda renjatan atau sinanosis, kulit lembab dan dingin, tekanan darah menurun, pemeriksaan diagnostik. Nah, pemeriksaan diagnostik ini pertama kita itu adanya terjadinya trombositopenia. Kemudian adanya hemokonsentrasi dapat dilihat dari meningginya nilai hematokrit pada masa konvalesen. Kemudian ada DBD tanpa renjatan, yang dimana pada pasien ini perlu diberikan banyak minum, yaitu 1,5 sampai 2 liter dalam 24 jam. Dapat diberikan seperti teh manis, sirup, susu, dan bila mau lebih baik oralit. Nah, cara memberikan minuman sedikit demi sedikit dan orang tua itu menentukan dilibatkan dalam kegiatan ini. Kemudian ada DBD disertai renjatan atau DSS, yang dimana pasien itu akan mengalami renjatan atau shock.
harus segera dipasang infus sebagai pengganti cairan yang hilang akibat kebocoran plasma. Nah, cairan yang diberikan biasanya itu ringer laktat. Apabila jantan telah teratasi, nadi sudah jelas teraba, amplitudo nadi juga cukup besar, tekanan sistolik 80 mmHg atau lebih, kecepatan tetes dikurangi menjadi 10 mili atau kgbb atau jam. Baik, kita lanjut ke asuhan keperawatan, yang dimana pertama itu kita perlu pengkajian. Nah, pengkajian itu kita pertama itu lakukan identitas klien, kemudian lihat keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, lihat penyakit yang sudah pernah diderita, riwayat imunisasi, riwayat gizi, kondisi lingkungan, pola kebiasaan. Terus kemudian pemeriksaan fisik meliputi inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi, dan di ujung rambut sampai ujung kaki berdasarkan tingkatan grade DHF, keadaan fisik anak. Kemudian adanya sistem integumen dan lakukan pemeriksaan di laboratorium. Baik, di sini ada analisa data, yang dimana data DO pertama yaitu ada suhu tubuh di atas nilai normal. Etiologinya, infeksi virus dengue akan menjadi terbentuknya kompleks antigen atau antibodi, terus kemudian aktivitas sistem komplement dan menjadi dilepaskan C3A dan C5A, kemudian P3E 2 hipotalamus dan menjadilah hipertermia. Nah, masalah dari data pertama ini adalah hipertermia. Kemudian ada data yang kedua, DO-nya itu berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. Ini dimana infeksi virus dengue itu etiologinya menjadi hematomatologi, kemudian rasa mual muntah dan defisit nutrisi. Nah, masalah dari data ini adalah defisit nutrisi. Kemudian data yang ketiga, itu DO-nya pertama itu pengisian kapiler lebih dari 3 detik. Kemudian nadi perifer menurun atau tidak teraba. Kemudian ketiga, akral teraba dingin. Keempat itu warna kulit pucat, dan kelima itu tubur kulit. Nah, etiologinya itu infeksi virus dengue ini menjadi defisit sumsum tulang belakang, kemudian trombositopenia, terus menjadi pendarahan dan terjadilah perfusi perifer yang tidak efektif. Nah, masalah dari data ketiga ini yaitu perfusi perifer yang tidak efektif. Nah, yang keempat itu pertama, DO-nya itu gangguan koagulasi, yang dimana etiologinya itu infeksi virus dengue ini akan menjadi terbentuknya kompleks antigen antibody, kemudian menjadi aktivitas sistem komplement, terus dilepaskan C3A dan C5A dan melepaskan histamin, kemudian permeabilitas membran meningkat dan kerusakan endotel pembuluh darah dan kemudian terjadilah risiko perdarahan. Kemudian data kelima ini ada tentang DO-nya itu hiposemia dan hipotensi, yang dimana etiologinya itu ada infeksi virus dengue akan terbentuk kompleks antigen antibody, kemudian aktivitas sistem komplement dan melepaskan histamin. Kemudian selanjutnya itu intervensi. Yang pertama itu diagnosa hipertermia berhubungan dengan proses penyakit yang ditandai dengan suhu tubuh di atas nilai normal. SLK ini itu yang pertama yaitu termogulasi membaik, perfusi perifer meningkat, status cairan membaik, status nutrisi membaik. Kemudian psikinya adalah manajemen hipertermia. Lakukan observasi. Yang pertama identifikasi penyebab hipertermia. Kemudian terapeutiknya, sediakan lingkungan yang dingin, longgarkan atau lepaskan pakaian, basahi dan kipasi permukaan tubuh. Kemudian edukasinya, anjurkan tiral baring, kolaborasinya, pemberian cairan dan elektrolit intravena jika perlu. Yang kedua itu diagnosanya, definisi nutrisi berhubungan ketidakmampuan mencerna makanan ditandai dengan berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal. SLKI-nya yaitu status nutrisi membaik, berat badan membaik, nafsu makan membaik, kemudian status menelan membaik. Psikinya adalah manajemen nutrisi. Observasinya yaitu identifikasi status nutrisi, identifikasi makanan yang disukai, kemudian monitor asupan makan. Nah, terapeutiknya itu lakukan oral,
higienik sebelum makan, kemudian sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai. Kemudian edukasinya itu anjurkan posisi duduk jika perlu. Kemudian anjurkan diet jika diprogramkan. Kolaborasinya adalah kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan jika perlu, dan kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan jika perlu. Kemudian data ketiga itu ada perfusi perifer yang tidak efektif berhubungan dengan kekurangan volume cairan ditandai tugor kulit menurun. SLKI-nya yaitu pertama perfusi perifer meningkat, kemudian tingkat perdarahan menurun. Sikinya adalah perawatan sirkulasi. Observasinya adalah periksa sirkulasi perifer. Terapeutiknya adalah hindari pemasangan infus atau pengambilan darah di area keterbatasan perfusi. Kemudian edukasinya anjurkan program diet untuk diperbaiki sirkulasi. Kemudian data keempat yaitu tentang diagnosa resiko pendarahan ditandai dengan gangguan koagulasi, yaitu SLKI-nya pertama itu tingkat keperdarahan yang menurun, kemudian kontrol resiko meningkat, terus ketiga itu status cairan membaik. Kemudian sikinya adalah pencegahan pendarahan. Observasinya adalah monitor tanda dan gejala pendarahan. Kemudian terapeutiknya itu salah satunya itu pertahankan bed rest selama pendarahan. Kemudian edukasinya itu jelaskan tanda dan gejala pendarahan dan anjurkan meningkatkan asupan cairan untuk menghindari konstipasi. Kemudian kolaborasinya adalah pemberian obat mengkontrol pendarahan jika perlu. Kemudian data terakhir yaitu ada risiko shock ditandai dengan hipoksemia, yang dimana SLKI-nya itu tingkat shock itu menurun, kemudian perfusi perifer itu meningkat, kemudian status cairan itu membaik. Pencegahan shock itu adalah observasinya itu monitor status cairan, terus terapeutiknya itu pasang jalur IV jika perlu. Persiapkan intubasi dan ventilasi mekanis jika perlu. Kemudian edukasinya adalah jelaskan penyebab atau faktor risiko shock, jelaskan tanda dan gejala shock, kemudian anjurkan memperbanyak asupan cairan dan oral. Kemudian kolaborasinya itu kolaborasi pemberian IV jika perlu, kemudian kolaborasi pemberian transfusi darah jika perlu. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok 10 tentang DHF. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.